HP 2 juta, emang bisa apa ya? Nih, dia bisa pakai layar AMOLED 120 Hz, bisa punya performa kenceng, bisa tahan banting, bisa tahan air ekstrim, bisa semua deh. Ini adalah iQOO Z10 Lite. Apa iya bisa semuanya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Kalau kita ngomongin HP kelas 2 jutaan, biasanya banyak orang langsung mikir kompromi. Ada yang layarnya IPS, ada yang baterainya pas-pasan, ada juga yang desainnya malesin. Tapi begitu saya cobain iQOO Z10 Lite, kesan pertamanya langsung beda. Kayak ketemu HP yang sebenarnya nggak cocok disebut entry level. Boxnya nih simple aja ya, berwarna hitam seperti ini dengan ada logo iQOO di tengahnya serta siluet Z ini. Di dalam ada iQOO Z10 Lite-nya, case silikon bening, lembar panduan pengguna, kabel charger, kepala charger 44 watt flash charge, dan juga SIM tray ejector. iQOO Z10 Lite hadir dengan dua pilihan memori 8/128 GB dan 8/256 GB menggunakan LPDDR4X dan juga memorinya UFS 2.2. iQOO Z10 Lite ini terasa solid, nggak ada kesan ringkih. Frame-nya terasa kokoh, bagian belakangnya juga punya finishing yang modern dan kalau dibandingkan sama HP sekelasnya, ini berasa lebih mewah. Buat kamu yang suka mikirin style, HP ini gampang banget bikin percaya diri. Nggak ada kesan murahan sama sekali, malah justru bisa disangka HP 3-4 jutaan loh. Ya buat kamu yang kepingin keren-kerenan masih bisa lah ya pakai HP ini. Buat kamu kasih ke pacar juga masih cocok kok. Warna yang saya coba ini berwarna putih, modul kameranya juga terlihat simple seperti ini. Simple-simple gini tapi ketahanannya super cuy. iQOO Z10 Lite udah dapat sertifikasi IP68 dan IP69. Waduh, plus lolos military standard test. Bukan cuma tahan cipratan air atau jatuh sekali dua kali aja, IP68 berarti dia tahan air sampai kedalaman tertentu dan tahan debu total. IP69 bikin dia tahan semprotan air bertekanan tinggi. Sementara sertifikasi militer berarti udah tes dengan jatuh, guncangan, suhu ekstrim, bahkan kelembapan tinggi. Jadi kalau kamu tipe orang yang suka traveling, sering main di outdoor, atau suka ceroboh-ceroboh sama HP, ini literally aman buat kamu. Bayangin deh, biasanya HP 2 jutaan jatuh sekali aja langsung bikin panik. Tapi di sini iQOO Z10 Lite kayak bilang, santai bro, saya masih tahan banting. Dan ini beneran jadi nilai tambah yang bikin dia beda dari pesaingnya. Sekarang kita pindah ke layar. Jujur saya agak kaget ketika tahu kalau iQOO Z10 Lite udah pakai AMOLED 6,67 inch dengan refresh rate 120 Hz. Biasanya HP di kelas harga segini masih bertahan dengan IPS LCD 60 Hz atau paling banter juga 90 Hz AMOLED. Jadi ini jelas game changer. Warna di layar ini hidup banget, kontrasnya tinggi dan ketika dipakai nonton Netflix atau YouTube sensasinya berasa lebih imersif. Refresh rate 120 Hz juga bikin scrolling jadi super mulus. Mau main game kompetitif kayak Mobile Legends atau sekedar scrolling TikTok berjam-jam, semua terasa lebih responsif. Jadi kalau kamu tipe orang yang nggak bisa lepas dari HP, layar ini bakal jadi alasan kuat kenapa iQOO Z10 Lite lebih banyak daripada pesaingnya. Saya juga udah tes nih, brightness normal ada di kisaran 700 hingga 800 nits. Untuk peak brightness-nya sendiri mencapai di 1800 nits. Dan pengujian color gamutnya saya coba di 3 mode. Yang pertama ada pada standar mode. Yang pertama pada standard mode 95% sRGB dan 90% DCI-P3. Pro mode-nya 91% sRGB dan 69% DCI-P3. Sedangkan untuk brightness mode 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Cakep banget deh buat kamu yang hobi nonton atau ngedit foto. Oke, sekarang ke performa. Walaupun dia bukan HP flagship, tapi untuk kelas harganya, performa iQOO Z10 Lite udah lebih dari cukup. Multitasking lancar, buka banyak aplikasi juga nggak gampang bikin lemot. Menggunakan chipset Snapdragon 685. GPU-nya menggunakan Mali G57 MC2. AnTuTu benchmark yang mencapai 378.927 poin. Lalu GPU Mark benchmark-nya bisa dapat skor 638.400 poin. Untuk 3D Mark benchmark Slingshot berada pada 2305
dan wildlife-nya di 642. Geekbench 6-nya untuk single core di 469 dengan multicore di 1565, sedangkan untuk GFX Bench direct off screen-nya di 44 fps. Di CPU throttling test selama 30 menit, performa rata-rata stabil di 82%. Touch sampling rate maksimal juga tembus 300 Hz. Jadi buat main game respon layar terasa cepat. Dan kerennya nih, layar bisa nerima sampai 10 sentuhan sekaligus. Cocok buat gamer yang jari-jarinya aktif banget kayak pro player deh. Di PUBG Mobile dengan settingan smooth dan framerate ultra hasilnya lebih stabil, rata-rata di 39 fps dari maksimal 40 fps, dengan fps terendah di 35 fps. Game ini bisa menjalankan dengan cukup nyaman tanpa drop yang mengganggu. Sementara untuk Mobile Legends, performanya jauh lebih baik dengan settingan SD dan framerate super. Rata-rata fps mencapai 78 fps dengan maksimal di 90 fps, dan drop terendah di 60 fps saat tim lagi fight. Hasil ini membuktikan kalau Z10 Lite cukup kuat untuk game kompetitif ringan sampai menengah, terutama yang udah dioptimalkan seperti Mobile Legends. Tapi sewaktu saya coba Genshin Impact emang agak berat ya. Di Genshin Impact dengan settingan terendah dan framerate 60 fps, rata-rata fps didapat adalah 33 fps dengan penurunan terendah di 23 fps. Jadi ya kurang nyaman untuk game berat ini. Urusan kamera bukan jadi poin utama juga nih. Sepertinya emang buat fokus ke performa dan ketahanannya aja. Kamera belakangnya ada dua, 50 megapiksel kamera utamanya dan 2 megapiksel depth sensor kamera. Untuk kamera selfie-nya menggunakan 5 megapiksel. Sistem kamera lalu algoritma pemrosesan gambarnya tuh sama dengan Vivo. Kalian lihat sendiri ya hasil tangkapan kamera menggunakan iQOO Z10 Lite ini sebagai berikut. Guys, inilah hasil video dari iQOO Z10 Lite. Untuk perekaman kamera belakangnya itu cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps. Dan ini untuk hasilnya. Ini dengan stabilisasi aktif ya. Untuk warna hijaunya juga bagus. Kalau dari preview sih ini lumayan goyang ya, cuma nanti setelah processing mungkin bakal lebih stabil. Ini untuk detail-detailnya. Untuk dynamic range-nya juga cukup bagus ya. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman di kamera depannya iQOO Z10 Lite. Untuk perekaman ini juga di 1080 30 fps. Jadi dia nggak bisa di 4K ataupun 1080 60 fps. Untuk hasilnya kayak gini, dari preview dia juga sedikit goyang, tapi mungkin nanti setelah processing bakal lebih stabil ya. Untuk dynamic range juga masih lumayan banget ya. Untuk dipakai buat kebutuhan harian sih HP ini reliable. Browsing lancar, sosmed jalan mulus, dan nonton video terasa enak berkat layarnya yang cakep. Kamera memang bukan highlight utama, tapi untuk kebutuhan standar, foto makanan, selfie, atau foto bareng teman, hasilnya nggak malu-maluin deh. Tapi keunggulan lainnya ada pada baterainya juga nih. Kalau ketahanan fisik udah juara, baterainya juga nggak kalah. iQOO Z10 Lite datang dengan baterai 6000 mAh yang jelas lebih besar dari kebanyakan HP 2 jutaan lain. Dan bukan asal gede doang, ada juga fitur 44 watt flash charge yang bikin ngecas nggak makan waktu lama. Plus, fitur bypass chargingnya bikin kamu bisa ngecas sambil main game tanpa bikin baterai panas berlebih. Jadi selain tahan lama, baterainya juga dirancang untuk awet umur panjang. Mantep kan? Bisa ngegame sambil colok listrik tanpa takut HP-nya jadi panas. Nah, terus siapa sih yang cocok pakai HP ini? Menurut saya, iQOO Z10 Lite ini cocok buat kamu yang nyari HP anti ribet.
Anak kuliah yang sering bawa HP kemana-mana, pekerja lapangan yang butuh HP tahan banting, atau orang tua yang butuh baterai awet biar enggak bolak-balik ngecas. Bahkan buat kamu yang pengen HP murah tapi desainnya tetap gaya, ini juga cocok kok. Sampai ke gamers yang butuh colok listrik dulu, ini udah bisa diandelin. Apalagi di harga 2 jutaan. Wah, performa kelas ini sih. Untuk harganya, varian 8/128GB dibanderol Rp2.499.000. Sedangkan varian 8/256GB Rp2.699.000. Kamu bisa beli resmi langsung di website aiku.com atau e-commerce resmi Aiku seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bilibili, TikTok, sampai Aku Laku. Ada juga promo menarik nih, cashback Rp200.000 khusus pembelian tanggal 25 sampai 31 Agustus. Plus promo extended warranty dari 12 bulan jadi 18 bulan kalau beli periode 25 Agustus sampai 25 September. Dan yang makin bikin tenang, after sales Aiku udah didukung langsung sama Vivo Indonesia. Jadi akses service center, cabang kualitas dan layanan udah dijamin banget. Jadi apa yang bikin Aiku Z10 Lite spesial? Pertama, desain premium di harga entry level. Kedua, ketahanan luar biasa dengan IP68, IP69 dan sertifikasi militer. Ketiga, layar AMOLED 120Hz yang bikin semua aktivitas terasa semua lebih hidup. Keempat, baterainya badak nih, 6000 mAh, bisa bypass charging lagi. Emang sih masih ada kekurangannya, tapi ini juga udah lebih dari cukup ya. Dengan semua itu wajar kalau Aiku Z10 Lite ini berani pakai tagline #performa_kelas. Karena dia benar-benar ngasih pengalaman yang biasanya cuma ada di HP mid-range, tapi diturunin ke harga 2 juta. Kalau kamu bosen sama kompromi HP murah, Aiku Z10 Lite ini bisa jadi pilihan yang bikin puas. Harganya 2 jutaan aja yang menurut saya worth it banget. Oke guys, jadi itu dia Aiku Z10 Lite yang tahan banting. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.